Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka tidak ada salahnya kali ini saya ingin membahas hukum dan segala sesuatunya tentang puasa. Sebagaimana yang pernah tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Puasa atau shaum menurut bahasa adalah artinya menahan diri dari suatu perbuatan. Puasa menurut syariat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan berhubungan badan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada beberapa jenis puasa. Ada puasa yang disyariatkan oleh Islam seperti puasa wajib dan puasa sunnah tentunya. Namun ada pula yang tidak boleh dilakukan seperti puasa yang makruh, apalagi yang haram. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya tersebut akan berdosa. Jenis-jenis puasa wajib diantaranya adalah yang pertama, puasa Ramadan, yang kedua, puasa kafarat atau penebus kesalahan, yang ketiga adalah puasa nazar. Hal ini akan kita bahas nanti di postingan-postingan berikutnya. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila ia dilaksanakan maka akan mendapatkan kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika meninggalkannya tidak menyebabkan berdosa. Yang ketiga adalah puasa yang haram. Puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah termasuk kategori puasa yang haram, karena Rasulullah SAW melarang berpuasa pada dua hari tersebut, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, hadis riwayat Muslim. Dan ada lagi puasa pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa hari tasyrik adalah hari makan dan minum, hadis riwayat Muslim. Berpuasa tanpa ada contoh dari Rasulullah SAW seperti puasa 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau 27 Rajab untuk memperingati Isra Miraj. Yang keempat adalah puasa yang makruh, yaitu puasa yang mengkhususkan pada hari Jumat saja atau hari Sabtu, kecuali jika diikuti oleh berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali jika berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya." Hadis sahih riwayat Bukhari. Adapun hari Sabtu karena ia diagungkan oleh orang Yahudi, dan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai hari raya orang musyrik, hadis riwayat Ahmad. Puasa pada hari yang diragukan, misalnya ragu apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia sudah berdosa kepada Tuhannya." Dan ada pula puasa sepanjang tahun yang dimakruhkan, yaitu setiap hari berpuasa. Dalam hal ini Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Orang yang berpuasa selamanya, maka puasanya tidaklah sah." Ada pula puasa sunnah seorang istri ketika suami ada di rumah dan tidak mengizinkannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Seorang istri tidak halal untuk berpuasa sunnah ketika suaminya ada di rumah, kecuali atas izin dari suaminya tersebut." Hadis sahih riwayat Bukhari. Ada lagi puasa wishal, artinya
puasa tersebut meneruskan berpuasa setelah maghrib tanpa berbuka. Karena Nabi SAW melarang wishal. Dan ini diterangkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim. Adapun syarat wajib berpuasa, yang pertama, dia beragama Islam. Yang kedua, dia sudah menginjak usia balik atau mukallaf, terbebani dengan syariat. Yang ketiga, dia sudah berakal sehat. Yang keempat, mampu berpuasa, tidak dalam keadaan uzur tentunya. Yang kelima, tidak dalam keadaan safar atau berpergian jauh. Yang keenam, bagi kaum perempuan dalam kondisi suci dari haid dan nifas. Rukun berpuasa, meniatkan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Diharuskan bagi orang yang akan berpuasa Ramadan untuk meniatkan puasanya sebelum waktu fajar, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang belum menguatkan niat berpuasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, menahan diri dari semua perbuatan yang membatalkan puasa tentunya, sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Yang dimaksud yaitu datangnya waktu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Permasalahan-permasalahan seputar niat. Para ulama sepakat tempat niat ada di dalam hati dan tidak diisyaratkan untuk dilafalkan. Dan khusus untuk puasa sunnah diperbolehkan untuk berniat di pagi harinya sebelum ia menyentuh makanan atau minuman. Dan diriwayatkan pula suatu pagi Rasulullah pernah masuk ke rumah Aisyah. Beliau bertanya, apakah ada sesuatu untuk dimakan? Lalu Aisyah pun menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu beliau pun bersabda, kalau begitu saya berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Ada pertanyaan, bolehkah sekali niat untuk dalam berpuasa selama 1 bulan? Hal ini ada 2 pendapat. Yang pertama, Hanafiyah, Safiyah, dan satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal, harus berniat pada setiap malam. Pendapat yang kedua adalah Malikiyah dan riwayat lain dari Imam Ahmad yang membolehkan satu niat untuk setiap hari di bulan Ramadan. Karena puasa bulan Ramadan adalah satu paket ibadah, seperti ibadah haji yang terdiri atas rangkaian ibadah, tetapi ia satu paket ibadah dengan satu niat. Tetapi jika batal berpuasa karena safar atau sakit, maka dia harus mengulang niatnya. Pendapat ini dibenarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Hukum makan dan minum jika ragu datangnya waktu fajar. Orang yang ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, para ulama sepakat dia boleh makan, minum, atau menggauli istrinya. Dia tidak diwajibkan untuk mengqadha jika tetap dalam keraguannya. Ibnu Taimiyah. Hal yang membatalkan puasa ialah makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, seperti memasukkan jari ke mulut agar ia muntah. Itulah contohnya. Yang selanjutnya adalah keluar darah haid dan nifas bagi wanita. Melakukan perbuatan yang menyebabkan air mani keluar dengan sengaja. Berniat membatalkan puasa sebelum waktu berbuka, meskipun tidak makan atau minum sedikit pun, karena niat merupakan rukun puasa. Yang selanjutnya adalah berjima atau berhubungan suami istri dan memasukkan infus ke tubuh karena ia merupakan pengganti dari makanan.
Beberapa permasalahan seputar batal atau tidaknya puasa. Yang menyebabkan batal ialah seperti merokok di siang hari di bulan Ramadan, merupakan perbuatan yang membatalkan puasa karena asap rokok yang dihisapnya masuk ke dalam paru-paru melalui mulut dan rongga kerongkongan, secara tidak langsung menyerupai orang yang makan dan minum. Hal yang tidak membatalkan seperti donor darah ketika berpuasa tidaklah membatalkan puasa. Dianalogikan dengan berbekam karena sama-sama mengeluarkan darah. Selanjutnya adalah menghirup oksigen atau obat asma untuk keperluan kesehatan juga tidak membatalkan puasa karena tidak ditujukan untuk makan ataupun minum. Yang selanjutnya adalah suntikan yang tidak dimaksudkan untuk menguatkan tubuh atau berupa asupan gizi seperti suplemen dan sejenisnya seperti suntik penisilin dan tidak membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa seperti yang pertama banyak diperdebatkan adalah bersiwak atau melakukan sikat gigi. Berendam di air selama tidak ada air yang masuk ke kerongkongan. Menggunakan obat-obatan yang tidak masuk ke saluran pencernaan seperti obat tetes mata, tetes telinga, jarum suntik, oksigen, dan lain sebagainya. Namun jika obat-obatan tersebut berupa asupan gizi untuk tubuh seperti infus dan lainnya, maka batallah puasanya. Hal selanjutnya yang tidak membatalkan puasa adalah mencicipi makanan dengan lidah selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Selanjutnya adalah menghirup asap seperti mencium wewangian atau pengharum ruangan. Yang selanjutnya adalah berbekam, yaitu pengobatan dengan cara mengeluarkan sebagian darah kotor dari dalam tubuh. Rasulullah SAW pernah berbekam sedangkan saat itu beliau sedang berpuasa. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Sunnah-sunnah berpuasa. Makan sahur dan mengakhirkan waktu sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Bersahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan." Hadis sahih riwayat Bukhari. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa jarak antara sahur Nabi dan azan subuh sekitar membaca 50 ayat atau dalam hitungan waktu adalah 10 menit. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hal yang menyegerakan berbuka ketika mendengar azan maghrib. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Manusia selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan iftar atau berbuka puasa." Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim. Sunnah yang selanjutnya adalah mensyukuri nikmat Allah dan membaca doa ketika berbuka puasa. Segala puji bagi Allah yang telah membantuku dengan izinnya hingga aku bisa berpuasa dan memberiku rezeki hingga aku bisa berbuka. Sunnah puasa selanjutnya adalah berbuka dengan kurma atau air putih dan tidak boleh berlebihan saat berbuka. Selanjutnya adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan menjaga dirinya dari perkataan dan perbuatan yang kotor. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Pada hari kalian berpuasa, janganlah berkata keji dan janganlah memaki. Dan jika seseorang mengejek atau memulai perkelahian dengannya, hendaknya ia berkata, 'Mohon maaf, saya sedang berpuasa.'" Hadis riwayat Muslim. Sunnah selanjutnya adalah memperbanyak amal ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir, salat sunnah, salat malam, bersedekah, dan segala bentuk kebaikan lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW ialah orang paling dermawan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika ia menghadap Jibril.
Dan beliau bertemu dengan Jibril pada setiap malam di bulan Ramadan. Dan Jibril membimbingnya membaca Al-Quran. Sungguh Rasulullah lebih dermawan memberikan kebaikan dibanding angin yang tidak berhenti bersemilir. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Sunnah yang lainnya adalah memberi makan atau minum bagi orang yang hendak berbuka puasa. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika memasuki 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengetatkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Muslim. Sunnah selanjutnya adalah menjaga ibadah atau qiyamul lail, salat malam pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang selanjutnya adalah melaksanakan umrah pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda, umrah di bulan Ramadan setara dengan haji bersama diriku. Hadis riwayat Muslim. Sunnah selanjutnya adalah melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Makruh saat berpuasa melakukan perbuatan yang mengundang syahwat seperti mencium istri atau suaminya, memandang atau memegangi istri dengan perasaan syahwat, kecuali jika mampu menjaga dirinya. Aisyah meriwayatkan Rasulullah SAW mencium istrinya saat sedang berpuasa dan mencumbui istrinya saat berpuasa, tetapi dia adalah orang yang paling mampu menjaga dirinya. Hadis riwayat Muslim. Makruh yang lainnya adalah berlebih-lebihan dalam berkumur dan istinsyak atau menghirup air ke lubang hidung saat berwudu. Rasulullah SAW pernah bersabda, sempurnakanlah wudu kalian dan bersihkanlah sela-sela jari kalian dan berlebih-lebihlah saat beristinsyak, kecuali jika kalian sedang berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Tirmidzi, hadis hasan sahih riwayatnya. Hal makruh yang selanjutnya adalah memikirkan hal-hal yang mengundang syahwat seperti menghayalkan hubungan suami istri atau keelokan tubuh wanita. Hal yang selanjutnya adalah menunda berbuka jika sudah mendengar azan maghrib. Hal ini termasuk dalam kategori makruh saat berpuasa karena Rasulullah SAW pernah bersabda, manusia akan selalu dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Sahih Bukhari Muslim. Beberapa permasalahan seputar puasa. Ada pertanyaan, bagaimana jika berbuka karena alasan beratnya pekerjaan? Puasa bulan Ramadan adalah wajib hukumnya bagi semua mukhalaf karena ia merupakan rukun Islam. Setiap mukhalaf harus menjaga puasanya untuk mendapatkan pahala dan menjauhi siksa Allah Subhanahu wa taala tanpa harus melupakan dunianya atau mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Jika melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan pekerjaan dunianya, maka dia wajib mengatur agar kedua-duanya dapat dilakukan. Misalnya, bekerjanya pada malam hari. Jika tidak bisa hal itu dilakukan,
mungkin ia bisa melakukan cuti selama bulan Ramadan atau yang sejenisnya. Namun, jika tidak bisa pun, mungkin mencari pekerjaan lain yang memungkinkan kedua pekerjaan tersebut bisa ditunaikan. Jika tidak bisa juga, dan dia terpaksa harus menjalani pekerjaan beratnya itu, maka dia harus berpuasa sampai jika merasakan ketidakmampuannya untuk meneruskan puasanya. Dia boleh makan dan minum. Setelah itu dia kembali menahan diri dan dia diwajibkan mengqodoknya di hari lain. Hal ini tertuang dalam fatwa Komisi Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa. Mana yang lebih utama bagi musafir, berpuasa atau berbuka? Berbuka adalah lebih utama. Namun jika ia ingin tetap berpuasa, tetap diperbolehkan. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Quran yaitu Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, dan barang siapa dari kalian yang sakit atau sedang safar, maka menggantilah di hari-hari yang lain. Dan bukanlah merupakan kebaikan puasa ketika safar. Tertuang dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Berpuasa di negara yang waktu siang atau malamnya tidak teratur. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mengenai perkiraan waktu, negara mana saja yang harus dijadikan patokan. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadi patokan adalah negara yang padanya diturunkan syariat, yaitu Mekah atau Madinah. Ada juga yang berpendapat harus didasarkan pada perhitungan waktu yang berlaku di negara yang paling dekat. Kedua pendapat tersebut dibolehkan karena keduanya merupakan ijtihad dan tidak ada nas secara pasti mengenai hal tersebut. Dengan demikian, kaum muslim tetap harus berpuasa meskipun waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malamnya atau sebaliknya. Terima kasih telah menonton video ini. Kami doakan semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan jika saat ini ada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan semoga senantiasa dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Silahkan like jika Anda suka, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.